Hi John, welcome to London. I entrust my talented young player Emmanuel Augustin to you. Sungguh bikin bangga. Mikel Arteta bertemu John Hartman di London. Bangga dengan ambisi timnas Indonesia. Sinyal naturalisasi Damian Augustin dari Akademi Arsenal semakin bikin Asia Tenggara auto ketar-ketir tingkat dewa. Top Marco Top sinergi bersatu demi timnas Indonesia. Shin Tae-yong yakin John Hartman mampu dongkrak prestasi timnas Indonesia, sosok pelatih berintegritas yang dinilai tepat untuk Garuda Muda dan timnas senior. Mengenal Damian Van Dijk, bek serba bisa keturunan Bogor yang siap dipantau John Hartman untuk timnas Indonesia. Pemain tipe cerdas membaca permainan serta mampu membantu transisi menyerang. Wah. Media Vietnam dan Kim Sang-sik mulai auto ketar-ketir. John Hartman disebut siapkan strategi terselubung timnas Indonesia untuk taklukan Piala AFF 2026. Wow, benarkah? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sungguh bikin bangga. Mikel Arteta bertemu John Hartman di London. Bangga dengan ambisi timnas Indonesia. Sinyal naturalisasi Damian Augustin dari Akademi Arsenal semakin bikin Asia Tenggara auto ketar-ketir tingkat dewa. Pertemuan tak terduga terjadi di London ketika manajer Mikel Arteta dikabarkan berbincang hangat dengan pelatih asal Kanada John Hartman. Dalam suasana santai namun penuh makna, keduanya disebut-sebut membahas perkembangan sepak bola global, termasuk kemajuan pesat yang sedang ditunjukkan oleh timnas Indonesia. Yang membuat publik semakin penasaran, nama Damian Augustin, pemain muda berbakat milik Akademi Arsenal, ikut mencuat dalam perbincangan. London memang kerap menjadi pusat pertemuan penting dunia sepak bola, namun kali ini atmosfernya terasa berbeda. Arteta, yang dikenal perfeksionis dan sangat selektif dalam menilai talenta muda, secara terbuka mengaku terkesan dengan progres yang ditunjukkan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut bahwa keseriusan federasi dalam membangun fondasi tim nasional patut diapresiasi. Menurut sumber yang hadir di lokasi, Hartman memuji keberanian Indonesia dalam membuka peluang naturalisasi bagi pemain muda diaspora yang memiliki potensi besar. Dalam diskusi tersebut, nama Damian Augustin disebut sebagai salah satu talenta yang dinilai memiliki masa depan cerah. Pemain muda yang tengah menimba ilmu di Akademi Arsenal itu dianggap memiliki kualitas teknik, visi bermain, serta mentalitas kompetitif yang jarang dimiliki pemain seusianya. Arteta sendiri dikenal sangat protektif terhadap pemain binaan akademinya, namun ia tidak menutup kemungkinan bahwa pengalaman internasional bisa menjadi langkah penting bagi perkembangan seorang pemain muda. Ia disebut bangga jika ada negara yang melihat potensi anak asuhnya dan memberikan kesempatan di level tim nasional selama hal itu mendukung perkembangan karier sang pemain. Perbincangan ini sontak memicu spekulasi. Apakah timnas Indonesia benar-benar sedang mengincar Damian Augustin? Jika proses naturalisasi berjalan, langkah tersebut bisa menjadi salah satu gebrakan besar dalam proyek jangka panjang membangun skuad yang kompetitif di level Asia. Mengingat Indonesia tengah berambisi tampil konsisten di berbagai ajang internasional, tambahan pemain muda berkualitas dari akademi klub elit Eropa tentu menjadi suntikan energi baru. Yang menarik, Arteta dikabarkan memuji semangat dan determinasi sepak bola Indonesia yang terus berkembang. Ia menilai bahwa transformasi yang dilakukan bukan sekadar mengejar hasil instan, melainkan membangun identitas permainan yang kuat. Dalam dunia sepak bola modern, visi jangka panjang seperti ini dinilai jauh lebih penting dibanding sekadar popularitas sesaat. Hartman pun disebut menyampaikan bahwa banyak negara kini berlomba-lomba membangun jaringan pemantauan pemain diaspora. Indonesia, menurutnya, menunjukkan keseriusan yang tidak main-main. Dengan kombinasi talenta lokal dan pemain muda berpengalaman di Eropa, potensi untuk bersaing di level lebih tinggi semakin terbuka. Nama Damian Augustin sendiri mulai menarik perhatian pencinta sepak bola muda. Bermain di lingkungan Akademi Arsenal berarti ia ditempa dengan standar elit mulai dari taktik, fisik, hingga kedisiplinan. Jika benar ia bersedia memperkuat Indonesia, dampaknya tidak hanya terasa di atas lapangan, tetapi juga dalam membangun mental juara generasi berikutnya. Publik kini menanti kejelasan kabar tersebut.
Apakah pertemuan di London itu hanya diskusi biasa atau justru menjadi awal dari langkah strategis yang lebih besar? Satu hal yang pasti, percakapan antara Arteta dan Hartman menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia semakin diperhitungkan di mata dunia. Ambisi, visi, dan keberanian mengambil keputusan besar seringkali menjadi pembeda antara mimpi dan kenyataan. Jika naturalisasi Demian Augustien benar-benar terwujud, bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan babak baru dalam sejarah timnas Indonesia, sebuah era di mana talenta muda global bersatu demi merah putih. Kini, semua mata tertuju pada perkembangan berikutnya. Dunia sepak bola selalu penuh kejutan, dan siapa tahu dari sebuah pertemuan di London lahir cerita besar yang mengubah arah perjalanan sepak bola Indonesia selamanya. Top Marco Top sinergi bersatu demi timnas Indonesia. Shin Tae-yong yakin John Hartman mampu dongkrak prestasi timnas Indonesia, sosok pelatih berintegritas yang dinilai tepat untuk Garuda Muda dan timnas senior. Kepercayaan terhadap masa depan timnas Indonesia kembali menguat setelah pernyataan penuh dukungan dari mantan pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong. Ia secara terbuka menyampaikan keyakinannya bahwa John Hartman adalah sosok yang mampu mengangkat prestasi skuad Garuda ke level yang lebih tinggi. Menurut Shin Tae-yong, Hartman bukan sekadar pelatih dengan kemampuan taktik yang baik. Ia menilai Hartman sebagai figur yang memiliki integritas tinggi, kepemimpinan kuat, serta pendekatan personal yang dibutuhkan untuk membangun fondasi tim nasional yang solid. Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian publik sepak bola tanah air. Di tengah tingginya ekspektasi terhadap timnas Indonesia, dukungan dari sosok yang pernah menukangi tim menjadi sinyal positif bahwa perubahan yang terjadi saat ini mendapat restu dan harapan besar. Shin Tae-yong menegaskan bahwa langkah Hartman patut didukung penuh demi kepentingan timnas Indonesia. Ia melihat cara kerja Hartman yang aktif merangkul pemain sebagai sesuatu yang sangat penting dalam membangun kebersamaan. Bahkan, Hartman disebut hampir mendatangi seluruh pemain, termasuk mereka yang berkarir di Eropa. Langkah tersebut dinilai bukan sekadar simbolis, mendatangi pemain secara langsung menunjukkan keseriusan serta komitmen untuk memahami karakter dan kebutuhan setiap individu. Pendekatan seperti ini diyakini mampu membangun kedekatan emosional antara pelatih dan pemain, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap performa di lapangan. Dalam dunia sepak bola modern, hubungan personal antara pelatih dan pemain menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan. Hartman dikenal sebagai pelatih yang tak hanya fokus pada strategi, tetapi juga memperhatikan aspek mental dan psikologis para pemainnya. Ia mampu mendongkrak semangat, menanamkan rasa percaya diri, dan membangun mental juara dalam tim. Shin Tae-yong menilai karakter seperti itulah yang dibutuhkan timnas Indonesia saat ini. Dengan banyaknya talenta muda serta pemain diaspora yang tersebar di berbagai kompetisi, diperlukan sosok pemimpin yang mampu menyatukan mereka dalam satu visi dan tujuan. Integritas juga menjadi poin penting yang disorot. Menurut Shin Tae-yong, Hartman adalah pelatih yang bekerja dengan prinsip dan profesionalisme tinggi. Integritas tersebut menjadi fondasi dalam membangun budaya tim yang sehat dan kompetitif. Ketika pemain percaya pada pelatihnya, mereka akan memberikan kemampuan terbaik tanpa ragu. Kepercayaan itulah yang diyakini dapat menjadi energi tambahan bagi timnas Indonesia untuk bersaing di level Asia. Dukungan penuh yang disampaikan mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga menjadi pesan bahwa transisi dan perkembangan adalah bagian dari proses menuju prestasi yang lebih besar. Ia berharap Hartman mampu membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh dan menjawab harapan masyarakat. Kini publik menanti bagaimana sentuhan tangan Hartman akan terlihat dalam performa Garuda di lapangan. Dengan pendekatan yang humanis, kerja nyata dalam membangun komunikasi, serta integritas yang kuat, optimisme terhadap masa depan timnas Indonesia semakin menguat. Kepercayaan dari Shin Tae-yong menjadi dorongan moral tersendiri. Jika sinergi antara pelatih, pemain, dan federasi berjalan selaras, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan memasuki era baru yang lebih gemilang. Mengenal Damian Van Dijk, bek serbabisa keturunan Bogor yang siap dipantau John Hartman untuk timnas Indonesia. Pemain tipe cerdas membaca permainan serta mampu membantu transisi menyerang. Nama Damian Van Dijk mulai mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Bek muda berdarah Indonesia Belanda ini disebut-sebut memiliki garis keturunan Bogor dan kini tengah menanti peluang besar untuk membela timnas Indonesia. Di tengah upaya regenerasi skuad Garuda, sosoknya menjadi salah satu talenta yang layak dipantau. Damian Van Dijk dikenal sebagai pemain bertahan yang memiliki fleksibilitas tinggi.
Ia tidak hanya mampu bermain sebagai bek tengah, tetapi juga piawai ditempatkan sebagai bek kanan maupun bek kiri. Kemampuan serba bisa inilah yang membuat namanya menarik untuk masuk radar pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Dalam sepak bola modern, pemain bertahan dituntut tidak hanya kuat dalam duel dan bertahan, tetapi juga cerdas membaca permainan serta mampu membantu transisi menyerang. Damian disebut memiliki atribut tersebut. Dengan postur ideal, kemampuan duel udara yang baik, serta ketenangan saat menguasai bola, ia dinilai punya modal kuat untuk berkembang lebih jauh. Latar belakang keturunan Bogor menjadi faktor yang semakin menguatkan peluangnya untuk membela Merah Putih. Banyak pemain diaspora yang kini mulai membuka diri untuk memperkuat timnas Indonesia, dan Damian termasuk salah satu yang disebut siap jika kesempatan itu datang. Ia dikabarkan memiliki kebanggaan terhadap akar keluarganya di Indonesia dan tak menutup kemungkinan untuk membela tanah leluhurnya. Kehadiran John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia memberi harapan baru bagi para pemain muda, termasuk mereka yang berkarier di luar negeri. Hartman dikenal sebagai sosok yang aktif memantau talenta diaspora dan membangun komunikasi langsung dengan para pemain potensial. Pendekatan personal yang ia lakukan membuat banyak pemain merasa dihargai dan diperhatikan. Damian pun dikabarkan siap dipantau sebagai bagian dari proyek jangka panjang Garuda Muda. Dengan usia yang masih produktif, ia berpeluang menjadi investasi penting untuk masa depan pertahanan timnas Indonesia. Regenerasi di lini belakang memang menjadi perhatian serius, terutama untuk menjaga konsistensi performa di level Asia. Secara teknis, Damian memiliki gaya bermain modern. Ia tidak ragu membawa bola keluar dari area pertahanan dan cukup nyaman melakukan distribusi pendek maupun panjang. Keunggulan ini sejalan dengan filosofi permainan yang menekankan penguasaan bola dan build up dari belakang. Selain itu, karakter disiplin dan etos kerja tinggi menjadi nilai tambah. Pemain muda yang tumbuh di lingkungan sepak bola Eropa umumnya terbiasa dengan tempo permainan cepat dan intensitas tinggi. Pengalaman tersebut diyakini akan sangat membantu jika ia benar-benar mendapatkan kesempatan bergabung dengan timnas Indonesia. Namun tentu saja, jalan menuju skuad utama tidak mudah. Persaingan di lini belakang cukup ketat dengan banyaknya pemain muda berbakat yang juga ingin menunjukkan kualitas. Meski begitu, peluang tetap terbuka lebar bagi siapapun yang mampu tampil konsisten dan menunjukkan komitmen penuh. Bagi publik sepak bola Indonesia, kehadiran pemain diaspora seperti Damian menjadi angin segar. Kombinasi talenta lokal dan pengalaman luar negeri dapat menciptakan keseimbangan yang dibutuhkan tim nasional. Jika proses administrasi dan komunikasi berjalan lancar, bukan tidak mungkin namanya akan segera muncul dalam daftar pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan. Yang membuat kisah Damian semakin menarik adalah perjalanan identitasnya. Sebagai pemain dengan darah Indonesia, panggilan membela Merah Putih tentu memiliki makna emosional tersendiri. Bermain untuk negara leluhur bukan sekadar soal karier, tetapi juga kebanggaan dan tanggung jawab. Kini, bola berada di tangan proses dan waktu. Apakah Damian Van Dijk akan benar-benar menjadi bagian dari Garuda Muda? Apakah ia mampu menembus persaingan dan membuktikan diri layak mengenakan lambang Garuda di dada? Satu hal yang pasti, namanya mulai diperbincangkan dan potensinya tidak bisa diabaikan. Dengan kesiapan untuk dipantau serta dukungan sistem yang semakin terbuka terhadap pemain diaspora, peluang itu tetap hidup. Publik tinggal menunggu langkah selanjutnya dari timnas Indonesia di bawah arahan John Hartman. Jika semua berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin Damian Van Dijk akan menjadi salah satu wajah baru di lini pertahanan Garuda, membawa semangat Bogor hingga ke panggung internasional. Wah. Media Vietnam dan Kim Sang-sik mulai auto ketar-ketir. John Hartman disebut siapkan strategi terselubung timnas Indonesia untuk taklukan Piala AFF 2026. Wow, benarkah? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Atmosfer persaingan Asia Tenggara mulai memanas jauh sebelum bola digulirkan. Sorotan tajam kini mengarah pada timnas Indonesia yang disebut-sebut tengah menyusun kekuatan besar untuk menatap AFF Championship 2026. Media Vietnam bahkan mulai menunjukkan kewaspadaan tinggi terhadap langkah yang diambil pelatih anyar Garuda, John Hartman. Kecurigaan itu bukan tanpa alasan. Sejak dipercaya menukangi timnas Indonesia, Hartman bergerak cepat dan senyap. Ia tidak banyak berbicara di ruang publik, tetapi aktif melakukan pemantauan pemain, membangun komunikasi dengan talenta diaspora, serta memperkuat fondasi mental skuad. Pendekatan yang sistematis ini dinilai sebagai sinyal adanya strategi terselubung yang tengah disiapkan.
Sejumlah media di Vietnam menilai Indonesia kini tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Dengan kombinasi pemain muda bertalenta, pengalaman internasional dari para diaspora, serta sentuhan pelatih berpengalaman, skuad Garuda disebut memiliki potensi menjadi ancaman serius di Asia Tenggara. Situasi ini membuat pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, ikut menjadi sorotan. Ia disebut mulai memetakan kekuatan baru Indonesia secara lebih detail. Waspada adalah kata yang paling tepat menggambarkan situasi saat ini. Apalagi rivalitas Indonesia dan Vietnam dalam beberapa tahun terakhir kerap berlangsung panas dan penuh tensi. Hertman sendiri dikenal sebagai pelatih yang piawai membangun tim dari sisi mental dan taktik. Ia tak hanya mengandalkan skema permainan di atas kertas, tetapi juga membentuk identitas kuat dalam tim. Pendekatan inilah yang membuat banyak pihak menilai Indonesia tengah menyiapkan sesuatu yang berbeda untuk Piala AFF 2026. Isu strategi terselubung muncul karena Hertman dinilai tidak sepenuhnya membuka pola permainan terbaiknya dalam laga-laga uji coba. Ia disebut lebih fokus pada eksperimen komposisi pemain dan kedalaman skuad, seolah menyimpan kartu as untuk momen yang tepat. Langkah ini membuat lawan kesulitan membaca pola pasti permainan Indonesia. Media Vietnam bahkan menyebut bahwa transformasi timnas Indonesia kini berjalan lebih terstruktur. Proses regenerasi berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas fisik dan taktik. Jika sebelumnya Indonesia dikenal bermain dengan semangat tinggi, kini mereka juga dinilai mulai matang dalam penguasaan bola dan transisi permainan. Tak hanya itu, Hertman juga aktif menjalin komunikasi langsung dengan para pemain yang berkarier di Eropa. Pendekatan personal ini diyakini mampu meningkatkan loyalitas serta motivasi pemain. Ketika kepercayaan antara pelatih dan pemain terbangun, performa tim biasanya meningkat secara signifikan. Bagi Vietnam, perkembangan ini jelas menjadi alarm. Selama beberapa tahun terakhir, mereka termasuk kekuatan dominan di kawasan. Namun kebangkitan Indonesia berpotensi mengubah peta persaingan. Apalagi target juara Piala AFF 2026 bukan lagi sekadar mimpi, melainkan ambisi yang mulai terdengar realistis. Kim Sang-sik tentu tidak tinggal diam. Ia dikenal sebagai pelatih yang disiplin dan detail dalam membaca permainan lawan, namun menghadapi Indonesia versi Hertman bisa menjadi tantangan berbeda. Strategi yang tidak mudah ditebak dan kedalaman skuad yang merata membuat analisis menjadi lebih kompleks. Publik sepak bola Asia Tenggara pun mulai berspekulasi. Apakah benar Indonesia menyimpan strategi khusus untuk turnamen mendatang? Ataukah ini bagian dari perang psikologis menjelang kompetisi besar? Yang jelas, perubahan dalam tubuh timnas Indonesia mulai terasa. Optimisme tumbuh, kepercayaan diri meningkat, dan dukungan publik semakin kuat. Jika strategi yang disiapkan Hertman berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin Garuda akan terbang lebih tinggi di Piala AFF 2026. Kini sorotan tak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari rival terdekat. Media Vietnam boleh saja curiga dan mulai ketar-ketir, namun jawabannya tetap akan ditentukan di atas lapangan. Satu hal yang pasti, persaingan menuju Piala AFF 2026 dipastikan semakin panas dan penuh drama. Asia terdiam, Madam Pang sebut. Sangat fantastis, timnas futsal Indonesia tumbangkan Jepang, taklukkan Iran, dan mengubah peta kekuatan Asia. Benarkah? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sejarah baru futsal Asia akhirnya tertulis dan nama Indonesia tercetak tebal di halaman utamanya. Tak ada yang benar-benar siap menyaksikan apa yang terjadi. Bahkan para pengamat paling optimistis pun harus mengakui satu hal. Apa yang dilakukan timnas futsal Indonesia adalah anomali besar dalam sejarah futsal Asia. Komentar paling mencuri perhatian datang dari sosok berpengaruh di sepak bola Asia Tenggara, Madam Pang. Dengan nada kagum yang tak bisa disembunyikan, ia menyebut pencapaian Indonesia sebagai sangat fantastis. Bukan tanpa alasan, Indonesia tidak hanya mengalahkan Jepang di semifinal, tetapi juga menaklukkan Iran di final, tim yang selama bertahun-tahun dijuluki sebagai Raja Futsal Asia. Perjalanan ini dimulai dari laga yang sudah dianggap mustahil. Menghadapi timnas futsal Jepang, Indonesia datang dengan status underdog. Jepang adalah simbol disiplin, kecepatan, dan pengalaman. Namun semua itu runtuh. Dengan permainan agresif, penuh keberanian, dan organisasi yang nyaris sempurna, Indonesia berhasil mematahkan dominasi Jepang. Kemenangan itu langsung mengguncang Asia. Namun ternyata itu baru awal. Di partai final, Indonesia dihadapkan pada tembok tertinggi Iran. Tim yang bukan hanya langganan juara Asia, tetapi juga kekuatan yang disegani dunia. Banyak yang memprediksi Indonesia akan kehabisan tenaga, mental, dan pengalaman.
Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Indonesia bermain tanpa rasa takut. Mereka menyerang, bertahan, dan mengontrol tempo seperti tim yang telah lama menjadi penguasa. Saat peluit akhir dibunyikan dan Iran resmi takluk, dunia futsal Asia seolah terdiam. Sang raja tumbang. Dan yang berdiri di puncak adalah Indonesia. Madam Pang menyebut kemenangan ini sebagai sesuatu yang tidak normal dalam logika futsal Asia. Ia menilai Indonesia telah melompat jauh melampaui ekspektasi, bahkan mengubah peta kekuatan futsal kawasan dan benua. Dari tim yang dulu dipandang sebelah mata, Indonesia kini menjelma menjadi kekuatan yang ditakuti. Kini, satu persatu negara Asia Tenggara harus mengakui dominasi Indonesia. Tak hanya itu, Asia secara keseluruhan pun mulai tunduk. Jepang jatuh, Iran tumbang, dan Indonesia berdiri sebagai simbol era baru. Ini bukan kebetulan, ini bukan keberuntungan. Ini adalah hasil dari mental baja, keberanian kolektif, dan keyakinan bahwa Indonesia pantas berada di puncak. Apa yang kita saksikan hari ini adalah fenomena langka, sebuah anomali yang berubah menjadi kenyataan. Timnas Futsal Indonesia bukan lagi sekadar peserta turnamen. Mereka adalah penguasa baru, tim yang memaksa Asia untuk menyesuaikan diri, bukan sebaliknya. Kini pertanyaannya bukan lagi bisakah Indonesia menang, melainkan siapa yang mampu menghentikan Indonesia. Karena satu hal sudah jelas, Asia telah berubah dan perubahan itu bernama Timnas Futsal Indonesia. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Dibantai 0-7, tapi malah dipuji media Cina. Timnas Indonesia U17 bikin lawan terkejut. Ini kata Nova Arianto yang bikin semua orang terkejut. Hasil pahit harus diterima Timnas Indonesia U17 setelah menelan kekalahan telak 0,7 dalam laga uji coba internasional. Skor besar itu sontak memicu berbagai reaksi dari publik tanah air. Kritik bermunculan, kekecewaan tak terhindarkan. Namun di tengah sorotan tajam tersebut, muncul fakta yang justru mengejutkan. Media Cina memberikan pujian kepada skuad Garuda Muda asuhan Nova Arianto. Alih-alih meremehkan, sejumlah media Cina menilai Timnas Indonesia U17 sebagai lawan yang tangguh dan berani bermain terbuka, meski harus kalah dengan skor mencolok. Penilaian ini menjadi kontras dengan reaksi sebagian publik Indonesia yang fokus pada hasil akhir tanpa melihat proses dan konteks pertandingan. Dalam laporan mereka, media Cina menyebut bahwa Indonesia U17 bukan tim yang bermain pasif. Garuda Muda tetap mencoba membangun serangan, berani melakukan pressing, dan tidak sepenuhnya bertahan meski menghadapi lawan dengan kualitas individu dan kolektivitas yang sangat baik. Bagi media setempat, sikap mental inilah yang patut diapresiasi. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto merespons kekalahan tersebut dengan sikap tenang dan realistis. Ia menegaskan bahwa hasil ini tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa skuadnya masih sangat baru dan sedang dalam tahap awal pembentukan. Mereka masih baru, wajar kalau kalah, apalagi lawan yang dihadapi memang sangat bagus dan matang secara permainan, ujar Nova. Menurutnya, pertandingan seperti ini justru penting untuk mengukur sejauh mana level timnya saat ini. Nova tidak menampik bahwa skor 0,7 terasa berat. Namun, ia menekankan bahwa sepak bola kelompok usia bukan semata-mata soal menang atau kalah. Lebih dari itu, pertandingan ini harus dijadikan bahan pembelajaran berharga bagi para pemain muda Indonesia. Setelah ini harus ada progres besar. Semua ini harus jadi pembelajaran untuk pemain, tegasnya. Nova menilai para pemainnya mendapatkan pengalaman yang tidak bisa diperoleh dari pertandingan biasa, terutama dalam hal tempo permainan, duel fisik, dan pengambilan keputusan di bawah tekanan. Kekalahan telak ini juga membuka mata banyak pihak tentang kesenjangan level antara Timnas Indonesia U17 dengan tim-tim elit Asia. Lawan tampil lebih rapi, disiplin, dan efektif dalam memanfaatkan peluang. Namun, justru dari situ letak nilai pentingnya. Garuda Muda dipaksa keluar dari zona nyaman dan menghadapi realitas sepak bola level atas. Ujian media Cina menjadi sinyal bahwa meski kalah besar, Indonesia U17 tidak sepenuhnya buruk. Mereka dianggap memiliki keberanian, semangat, dan potensi yang bisa berkembang jika diarahkan dengan benar. Ini menjadi pengingat bahwa proses pembinaan tidak selalu berjalan mulus dan penuh kemenangan. Nova Arianto sendiri dikenal sebagai pelatih yang menekankan disiplin, kerja keras, dan pembentukan karakter.
Kekalahan ini diyakini akan menjadi bagian penting dalam perjalanan timnya menuju level yang lebih baik. Evaluasi menyeluruh dipastikan akan dilakukan, baik dari sisi taktik, fisik, maupun mental pemain. Bagi timnas Indonesia U17, skor 0,7 memang menyakitkan. Namun jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, laga ini bisa menjadi titik balik. Pengalaman pahit hari ini bisa menjadi fondasi kuat untuk prestasi di masa depan asal direspons dengan kerja keras dan pembenahan yang konsisten. Sepak bola usia muda adalah tentang proses panjang, dan terkadang kekalahan besar justru menjadi guru terbaik. Garuda Muda mungkin jatuh kali ini, tetapi dengan pembelajaran yang tepat, bukan tidak mungkin mereka akan bangkit jauh lebih kuat. Bikin heboh, Luke Fikri, Cristiano Ronaldo muda yang mengaku dihubungi John Hartman untuk bela timnas Indonesia. Dikenal memiliki kecepatan, teknik olah bola yang tajam, serta naluri mencetak gol yang tinggi, membuat John Hartman langsung gaet Fikri ke skuad Garuda Muda. Jagat sepak bola nasional kembali diramaikan kabar mengejutkan. Sosok muda bertalenta Luke Fikri yang kerap disebut memiliki gaya bermain mirip Cristiano Ronaldo mengaku telah dihubungi langsung oleh pelatih kepala timnas Indonesia, John Hartman. Tujuannya jelas, proses naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pengakuan tersebut langsung menyita perhatian publik dan memantik rasa penasaran. Siapa sebenarnya Luke Fikri? Benarkah ia memiliki kualitas yang bisa memberi dampak besar bagi skuad Garuda? Dan apakah langkah naturalisasi ini akan menjadi kejutan besar menuju Piala AFF 2026? Nama Luke Fikri mulai mencuri perhatian karena gaya bermainnya yang eksplosif. Ia dikenal memiliki kecepatan, teknik olah bola yang tajam, serta naluri mencetak gol yang tinggi. Banyak pengamat menyebut pergerakannya di sisi sayap mengingatkan pada Cristiano Ronaldo di masa muda, berani melakukan duel 1 lawan 1, percaya diri, menembus pertahanan, dan piawai mencari ruang tembak. Tak heran jika julukan Ronaldo muda melekat padanya. Meski tentu perbandingan tersebut masih sebatas gaya bermain, bukan pencapaian, label itu sudah cukup untuk membuat publik Indonesia penasaran dan berharap banyak. Dalam pengakuannya, Luke menyebut bahwa komunikasi awal telah dilakukan dengan John Hartman. Sang pelatih dikabarkan tertarik dengan potensi dan karakter permainannya yang dinilai sesuai dengan filosofi menyerang yang ingin dibangun di timnas Indonesia. Hartman disebut ingin menambah opsi di lini depan, khususnya pemain dengan mentalitas agresif dan kemampuan individu di atas rata-rata. Langkah naturalisasi sendiri bukan hal baru dalam sepak bola modern. Banyak negara memanfaatkan jalur ini untuk memperkuat skuad nasional, terutama jika pemain tersebut memiliki garis keturunan atau memenuhi syarat administratif. Jika seluruh proses berjalan lancar, Luke Fikri diproyeksikan menjadi bagian penting persiapan timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026. Keputusan ini tentu mengundang pro dan kontra. Di satu sisi, kehadiran pemain dengan kualitas mumpuni diyakini bisa meningkatkan daya saing tim. Indonesia membutuhkan pemain dengan mental pemenang, kepercayaan diri tinggi, dan pengalaman kompetitif yang matang. Jika Luke benar-benar mampu menghadirkan dimensi berbeda di lini serang, maka ini bisa menjadi langkah strategis yang cerdas. Di sisi lain, sebagian pihak berharap proses seleksi tetap mengedepankan kualitas dan komitmen jangka panjang. Naturalisasi bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi juga soal dedikasi membela merah putih. Publik tentu ingin melihat pemain yang benar-benar memiliki rasa bangga dan tanggung jawab saat mengenakan lambang Garuda di dada. Dari sisi teknis, kehadiran Luke Fikri berpotensi memperkaya variasi taktik. Dengan kemampuan bermain di sayap maupun sebagai penyerang kedua, ia bisa menjadi solusi saat tim menghadapi lawan dengan pertahanan rapat. Kecepatannya dalam melakukan transisi dari bertahan ke menyerang juga sejalan dengan tren sepak bola modern yang mengandalkan serangan balik cepat. Piala AFF 2026 sendiri dipandang sebagai momentum penting bagi timnas Indonesia untuk membuktikan konsistensi dan ambisi juara. Setelah beberapa edisi terakhir menunjukkan peningkatan performa, publik tentu berharap trofi akhirnya bisa dibawa pulang. Jika Luke benar-benar bergabung, ia berpotensi menjadi salah satu kartu kejutan dalam skuad. Namun, semua itu masih bergantung pada kelancaran proses administrasi dan keputusan akhir federasi. Komunikasi yang sudah terjalin antara Luke dan John Hartman menjadi sinyal awal yang kuat, tetapi tahapan resmi tetap harus dilalui sesuai regulasi yang berlaku.
Kini, sorotan publik tertuju pada perkembangan selanjutnya. Apakah Luke Fikri benar-benar akan mengenakan seragam merah putih? Apakah Ronaldo muda ini mampu menjawab ekspektasi besar supporter Indonesia? Satu hal yang pasti, kabar ini telah membangkitkan antusiasme dan rasa penasaran. Jika proses naturalisasi berjalan mulus, Piala AFF 2026 bisa menjadi panggung pembuktian bagi Luke Fikri sekaligus babak baru dalam perjalanan timnas Indonesia. Garuda mungkin saja sedang bersiap menyambut bintang baru di lini serang dan publik tak sabar menantikannya.